Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Ketemu lagi sama aku di channel ini, dan ini adalah video kedua. Kali ini setelah perkenalan, aku bakal sharing sedikit tentang buku yang aku suka. Jadi salah satu habit yang mulai aku bangun di 2023 ini adalah baca buku teman-teman. Aku mulai baca buku lagi. Dulu tuh rasanya baca buku yang paling aktif tuh pas SMA. Karena semua teman-teman aku juga suka baca buku, jadi kita suka ngantri buku, teman-teman ada nggak sih? Sampai per buku tuh ada antriannya yang jelas ya, siapa, habis siapa, gitu. Kemudian juga kita tukeran baca buku, jadi kalau aku punya novel apa, aku kasih bertukar dengan yang lain. Itu juga pertama kali aku terpapar buku-buku Metropop. Nggak tahu ya, mungkin kayaknya anak SMA yang paling penasaran apa sih kehidupan metropolitan gitu, makanya buku Metropop tuh banyak banget dikonsumsi. Aku ingat pertama kali aku kenal buku-bukunya Ika Natasha dan lain sebagainya, atau buku-buku teen lit, aku baca bukunya Esti Kinasih, dan kita tunggu-tunggu tuh ya series terakhirnya, dan lain sebagainya. Terus juga aku ingat aku tuh sering banget ke Gramet, zaman itu kan nggak punya uang ya, zaman SMA, dan terus aku tuh sering banget di sana tuh lama banget, kayak hampir 2 jam, 3 jam cuma untuk bacain buku bener-bener sampai selesai. Karena kan biasanya suka ada buku yang udah dibuka ya, teman-teman. Nah, aku tuh bacain buku-buku itu sampai selesai. Jadi habis satu buku itu tuh sering aku lakukan sepulang sekolah. Mungkin biasanya hari Jumat atau Sabtu, aku lupa, pokoknya kalau sekolahnya lebih cepat, aku mampir ke mall, karena kebetulan sekolahku juga deket banget sama mall. Jadi kayak tinggal jalan kaki 5 menit nyampe, sekalian beli makan, beli minum, terus habis itu aku ke Gramet lama banget ngemper di bawah, nggak ada malunya ya, karena juga nggak, seingat aku nggak diusir sih, ya sudah gitu ya, mungkin kayak penjualnya ya, para staf Grametnya tahu kalau, wah ini pasti ya udahlah anak SMA gitu. Biasanya juga kadang aku tuh bacanya buku horor, aku inget banget aku baca buku horor karena kan kalau di Gramet rame ya, jadi nggak takut juga gitu baca buku dan beneran sampai selesai, gitu. Nah mungkin sekarang, aku inget, kegiatan baca buku tuh sempat hilang beberapa saat karena aku mulai kuliah, mulai sukanya nonton gitu ya ke bioskop atau ngumpul sama temen, atau juga nonton drama ya, mulai terjang virus, Korea, jadi nonton drakor, nonton reality show, sehingga udah jarang banget baca buku, sampai kemudian mungkin yang paling, narik lagi baca buku tuh dulu di kerjaan sebelumnya tuh memang ada challenge untuk para karyawan itu baca buku. Dan aku inget banget, apa ya kira-kira buku yang aku baca, aku ingat buku pertama tuh yang aku ambil, yang dan itu dibeliin sama kantor ya, adalah bukunya Andrea Hirata yang Sirkus Pohon. Aku tuh nggak tahu sebenarnya, bukunya tuh akan tentang apa, cuman aku ingat kan Andrea Hirata tuh penulis yang terkenal ya, tapi aku tuh nggak pernah baca bukunya secara langsung. Kayaknya aku tuh baca Laskar Pelangi atau buku-buku yang lainnya tuh minjem gitu, aku tuh nggak pernah benar-benar nyari tahu, padahal dia penulis terkenal, sehingga aku penasaran dan aku beli, dan itu aku nggak nyesel sama sekali, karena kembali mengingatkan memori, "Oh ini ya, nikmatnya baca buku." Karena aku tuh inget baca buku itu tuh ya, ada waktu-waktu temen-temen pernah ngerasain nggak sih, habis baca tuh kita harus berhenti sebentar buat tersenyum gitu, untuk kayak, "Ya Allah ini tuh seru banget bukunya," gitu. Atau kayak, mengingat-ingat, "Oh ini rasanya," gitu. Kayak gitu, bukunya tuh seperti itu. Jadi aku tuh selalu bilang ke orang-orang bahwa buku Sirkus Pohon tuh buku yang sangat berharga buat aku, karena buku itu tuh kembali mengingatkan aku, betapa nikmatnya baca buku, walaupun sekarang tuh aku lagi bingung tuh terkait buku itu, karena kan bukunya rada susah ditemukan pertama, terus ada buku barunya Andrea Hirata yang judulnya Ayah dan Sirkus Pohon yang isinya tuh jauh berbeda dengan buku itu. Jadi kalau buku Sirkus Pohon yang aku baca teman-teman, dia tuh cover-nya warna putih. Nah kalau yang Ayah dan Sirkus Pohon tuh cover-nya warna toska gitu. Apakah ini buku yang berbeda? Tapi kayaknya iya, tapi kenapa seorang penulis punya 2 buku dengan judul yang hampir mirip, itu yang aku pertanyakan, apakah ada satu 2 hal yang kita belum tahu ya sebagai pembaca dan orang luar. Cuman kalau yang aku maksud adalah yang, cover putih, mungkin teman-teman mau coba baca silahkan, gitu. Nah semenjak saat itu teman-teman aku juga jadi sering banget baca buku, beberapa kali beli buku, seringnya sih tentang self improvement karena sekarang kayaknya lagi masanya ya buku itu tuh naik. Jadi aku baca buku-bukunya
Malcolm, dan aku suka banget buku-bukunya Malcolm, walaupun mungkin itu buku terjemahan ya, yang kadang tuh kita ada gap, tapi aku ngerasa ini nggak ada gap sama sekali. Jadi mulai dari yang Blink, atau yang Tipping Point, dan yang lain sebagainya, semuanya aku suka. Terus habis itu juga mungkin ada buku buku mulai tuh awalnya kan kayak, oh udah dewasa tuh harusnya baca buku self improvement ya, ada perasaan-perasaan kayak gitu. Tapi setelah itu aku tuh baca, oh ternyata nggak ada tuh sebenarnya seseorang tuh harus baca buku ini baru keren, atau harus baca buku apa baru keren. Yang baca komik tuh nggak keren misalnya gitu ya. Karena aku sebenarnya nggak suka komik, makanya aku dulu sering ngerasa apa sih orang tuh kayak anak kecil. Tapi ternyata memang tidak seharusnya kita tuh menjudge bacaan orang lain, yang penting baca itu tuh sudah sangat baik gitu ya. Dan karena baca tuh harusnya yang menyenangkan gitu, nggak boleh karena ada ekspektasi apa-apa gitu. Jadi dia seharusnya menjadi rekreasi. Makanya kemudian aku juga baca ya, kalau misalnya mungkin iya buku-buku self improvement tuh untuk, atau buku non fiksi itu untuk kepala gitu ya, untuk otak kita, tapi novel tuh untuk hati gitu. Iya sih aku ingat ya pas baca Sirkus Pohon tuh rasanya tadi ya, berbunga-bunga, senang gitu di hati. Jadi semenjak saat itu aku pun mulai lagi nyari novel, apa ya kira-kira yang perlu aku baca. Nah, ketika aku pergi ke Gramet, mungkin teman-teman juga mulai ngerasain juga nggak ya kayak aku kalau ternyata banyak yang berubah dari, perbukuan, dunia perbukuan. Yaitu pertama, kalau misalnya buku self improvement tuh banyak banget dari Korea. Ya nggak sih teman-teman? Kalau ngeliat ya kayak misalnya yang judul-judul panjang biasanya judulnya. Misalnya apa ya, hal yang bisa kamu lihat hanya ketika kamu, melambat gitu, dan lain sebagainya itu penulisnya tuh kebanyakan Korea gitu. Nah, kemudian kalau novel banyak banget yang penulisnya tuh Jepang. Kalau kita nyari buku-buku bestseller, banyak banget novel-novel yang hadir tuh penulisnya Jepang gitu. Dan itu dua hal yang belum pernah aku alami karena dulu kan sempat vakum dulu, makanya aku mulai nyoba kemarin tertarik dengan salah satu novel Jepang yang pertama aku baca lagi tuh yang ini, teman-teman. Ada yang baca, wah dia terbawa. Ini tuh kalau yang Funicula, teman-teman. Before the Coffee Get Cold, yang penulisnya adalah Toshikazu Kawaguchi. Gitu. Oke, novel ini tuh kalau ada di 10 besar novel yang bestseller itu dia sering hadir ya. Dan fun fact, Toshikazu Kawaguchi ini tuh tadi tuh adalah seseorang yang dulunya tuh tergabung di teater gitu. Dia tuh produser, sutradara, penulis naskahnya sebuah teater. Teaternya tuh terkenal gitu. Kemudian dia tuh mengadaptasi dari karena dia tadi penulis naskah, naskah teaternya tuh menjadi ini buku ini gitu. Kayak gitu. Dia tuh bahkan sudah pernah menang teater ya, memenangkan penghargaan utama Festival Teater Suginami ke-10. Oke, sip. Bukunya tuh kebanyakan fantasi, teman-teman. Jadi kayak Funicula ini tuh bercerita tentang ada kedai kopi yang dia tuh punya satu kursi gitu di tengah gitu. Yang kalau kita duduk di sana, terus kita disediain kopi, kita tuh bisa kembali ke masa lalu yang kita inginkan. Kayak gitu. Sampai kopinya tuh dingin, cuma sampai kopinya dingin. Jadi harus kembali sebelum itu. Gitu. Karena kalau enggak berarti dia akan terjerat, terkungkung di situ gitu. Kalau kisahnya. Dan tidak ada hal yang bisa diubah dari masa lalu sebetulnya. Jadi dia tuh cuma ke sana untuk misalnya menyampaikan perasaan, mengetahui sesuatu, tapi nggak ada yang bisa diubah. Kayak gitu bukunya tuh. Gak diceritain apa yang bikin apa namanya bangku itu tuh hmm, apa namanya magic, misalnya sesuatu kan kalau di Indonesia kayak gitu ya, setiap sesuatu tuh harus ada penjelasannya di akhir. Di buku ini nggak dijelasin, pokoknya yang terjadi seperti itu, dan kemudian banyak orang yang datang ingin mencoba, atau orang yang skeptis ya, terus ngapain kalau nggak merubah apa yang terjadi di zaman sekarang, kayak gitu kan. Ya ibaratnya ada dua hal itu, dari aku premisnya cukup menarik, tapi hal pertama tuh mungkin gini teman-teman, akan beda rasanya baca buku tuh kalau langsung lahap satu buku kayak dulu yang aku lakukan di Gramet itu dengan menjedanya. Walaupun yang namanya dunia dewasa ya teman-teman, kita pasti punya kesibukan sehingga nggak bisa langsung satu buku habis misalkan, walaupun ini tipis, tapi kan juga mungkin butuh waktu. Aku ngerasa itu salah satu yang bikin aku kesulitan
di awalnya, mencerna buku ini. Padahal mungkin aku juga ternyata nggak seterbiasa itu dengan budaya Jepang, karena mau nggak mau kita juga harus beradaptasi kan ya dengan setting mereka, dengan kebiasaan mereka, bahkan yang aku nggak nyangka akan menjadi kendala adalah dengan nama-nama Jepang, teman-teman. Kayaknya nama-nama Jepang yang aku ketahui itu nama-nama yang umum banget gitu. Ibaratnya kalau orang Indonesia tuh nama-nama umum gitu, Andre gitu ya mungkin ya, nggak tahu Rina gitu, sesuatu yang mudah ketika mungkin ada nama Indonesia yang aneh banget, butuh waktu untuk, "Oh, entar ini tuh yang mana sih?" Gitu, untuk mengkaitkannya dengan detail yang diberikan oleh penulis. Jadi di awal-awal tuh aku sempat kesulitan untuk, "Ini yang mana sih? Entar dulu, ini gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Terutama, aku juga merasa ini nggak tahu ya, mungkin di beberapa orang akan suka, walaupun di aku ini menjadi sesuatu yang menghambat, karena penulisnya dulu adalah, eee, orang yang aktif di teater. Jadi cara beliau menjelaskan buku ini tuh cukup sangat detail. Kayak orang mungkin aku rasa mungkin kalau jadi teater kan itu akan menjadi setting atau gambaran yang jelas ya, untuk para kru bikin setting-nya gitu. Misalnya detail banget kayak dia harus kayak gimana itu detail banget. Tapi bagi aku yang terbiasa dengan apa ya, kalau detail tuh harus penting gitu, harus penting untuk nanti tuh akan dikulik. Jadi kan kadang, "Oh ini kenapa nih? Dia diceritakan dia pakai ini nih. Apakah mungkin nanti ada kaitannya dengan sesuatu?" Misalnya gitu ya, plot twist. Seringnya tuh nggak ada ternyata, dia kayak cuma pengen jelasin aja. Mungkin itu kalau kita bilang ke apa, ciri khasnya penulis ini ya, tapi di aku tuh jadi ganggu, karena aku udah effort ngafalin itu semua ternyata tidak berujung pada penjelasan apapun di akhir gitu, sehingga aku tuh udah capek. Di setengah pertama tuh aku bertanya-tanya, "Ini buku tuh apa sih maunya?" Gitu, dan kesulitan menyelesaikannya. Tapi kemudian aku tekad, ya udah ayo babat di setengah kedua, ternyata aku baru tahu isinya dan aku nangis, teman-teman. Jadi aku ngerasa buku ini tuh buku yang harus sabar gitu ya, untuk kemudian mungkin bagi orang-orang kayak aku yang tidak terbiasa, untuk kemudian tuh masuk, dia tuh kayak apa ya, slow burn gitu. Jadi pelan-pelan pelan-pelan baru di akhir tuh burning gitu, wah hot gitu ya. Barulah nangis, barulah paham maksudnya apa, apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton drama, pernah nggak sih yang misal ya, kalau Korea nih teman-teman, teman-teman nonton Replay, eee, itu kan gitu ya, teman-temanku pertama tuh yang kalau aku ajakin, "Ayo dong nonton, ini bagus banget." Pasti di 3 episode pertama tuh mereka, "Apanya sih yang bagus?" Bingung, karena dia tuh masih nyeritain setting gitu, masih nyeritain setting banget, tapi baru tuh episode selanjutnya baru, "Oh ini maksudnya," gitu. Nah kayak gitu itu, kurang lebih gitu buku ini tuh rasanya. Jadi harus sabar. Jadi aku sejauh ini, apa ya, merasa oke dengan buku ini. Ini kan bukunya juga ada part kedua, ada part ketiga ya, mungkin itu juga akan aku pertimbangkan, tapi nanti kayaknya. Karena ternyata setelah buku itu bikin aku awalnya, cocok nggak ya aku sama buku novel Jepang, aku tidak mau menyerah, aku memberikan kesempatan kedua pada novel Jepang dengan membeli buku lain yang terkenal, yaitu bukunya Keigo Higashino yang judulnya Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Mungkin teman-teman juga pernah dengar ya buku ini. Keigo ini tuh aku juga pertama kali dengar, tapi sering kalau lewat Gramet itu banyak buku dia kayaknya ya. Cuman beberapa bukunya tuh judulnya kayak buku-buku misteri, kayak detektif gitu ya, kayak Conan. Nah, baru di sini walaupun aku nggak tahu ya, belum baca, tapi itu yang aku lihat impresinya, ini yang terkenal, Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Nah, teman-teman, kalau buku ini bener-bener dari bab pertamanya udah bikin kayak, wah gila. Jadi dia tuh buku yang penuh plot twist, aku rasa kayak gue tuh memang penulis yang pinter banget untuk bikin cerita-ceritanya tuh kayak nggak ketebak dan juga sangat unik gitu ya. Jadi diceritakan kalau di buku ini ya lagi-lagi fantasi ya teman-teman, jadi ada tokoh kelontong Namiya namanya, yang ternyata tokoh ini tuh punya aliran waktu yang berbeda dengan dunia luar. Jadi dia tuh kayak masih berapa puluh tahun sebelumnya gitu. Sehingga, kadang tuh masuk ke dalam toko itu tuh, jadi toko ini tuh membuka sesi konsultasi gitu. Jadi ceritanya kan dia didirikan, diurus toko ini tuh oleh seorang kakek-kakek gitu ya, yang mungkin kehidupannya sendirian. Wah kebayang ya kalau di Jepang kan kayaknya kebanyakan kehidupan tuh ya sendirian dan lain sebagainya, sehingga dia tuh bosen, tokonya juga nggak yang bagus-bagus banget, maksudnya bukan yang well, apa ya,
yang kaya banget gitu, enggak sih teman-teman, toko biasa. Cuma akhirnya tuh dia tuh, berinisiatif tuh menerima konsultasi. Jadi awalnya sih cuma kayak kalau ada anak-anak yang datang katanya ya sering nanya-nanya apa, dia jawab gitu ya. Lama-kelamaan tuh ternyata itu tuh jadi serius, orang-orang tuh banyak yang nanya ke dia gitu. Walaupun ya sebenarnya kan nggak ada yang gimana-gimana banget ya, dia juga bukan ahli apa, dia hanya menjadi pendengar aja yang baik gitu, karena ternyata kan kuncinya mendengarkan. Nah, banyak orang tuh yang, memberikan surat itu. Jadi walaupun tokonya kayak udah nggak diurus, tapi toko itu tuh sering masih menerima surat dan ternyata itu tuh suratnya dari 30 tahun yang lalu, teman-teman. Yang kalau misalnya mereka bales, ya nyampenya ke 30 tahun yang lalu juga gitu. Padahal si kakeknya udah nggak ada di toko itu, bahkan sudah meninggal diceritakan. Nah, suatu hari di 30 tahun yang akan datang tuh ceritanya, nah makanya kan unik banget ya, ada 3 pencuri yang mereka tuh kayak gagal mencuri karena mobil yang mereka curi itu mogok. Terus mereka tuh bersembunyi di sebuah toko. Nah, masuk ke toko ini, terus tiba-tiba secara misterius tuh pas mereka lagi bersembunyi itu ada suara surat tuh masuk. Mereka bingung ini siapa yang masuk, mereka coba noleh-noleh tuh kayak nggak ada orang gitu. Terus mereka baca suratnya tuh kayak surat dari zaman dulu karena suratnya tuh bilang kayak, "Andai ada sebuah aplikasi yang bisa bikin kita ngobrol sama orang dari jauh ya," gitu. Kan maksudnya telepon ya. Terus kata mereka, "Lah kan telepon dari sekarang juga ada, handphone juga ada," gitu. "Ini orang apa sih ngomongnya kayak orang zaman dulu," gitu. Nah ternyata itu dia, karena itu tuh suratnya dari zaman lalu gitu. Makanya 3 pencuri itu yang awalnya kayak, nggak usah dibales," tapi memang ketiga pencuri ini tuh juga diceritakan tuh punya 3 karakter yang berbeda teman-teman. Ada satu yang dia, diceritakan tuh rada lola, pasti kan gitu ya di cerita-cerita novel biar lucu tuh pasti ada yang lola tapi dia baik misalnya gitu ya. Terus juga ada yang tadi tuh, sedengan gitu, tapi dia lebih ke empati. Terus yang ketiga tuh yang lebih cuek, sinikal, kayak, "Apaan sih, ngapain sih kita bantu? Kita tuh loh mau nyuri, nanti ketahuan orang," gitu. Lah lebih strategikal, yang akhirnya tuh bikin mereka tuh pengen bales gitu, karena mereka tuh mikir, "Kapan lagi sih kita tuh bisa ngasih nasihat?" Atau ini orang juga punya kesulitan. Yang mereka tuh ngecek kalau mereka masukkan si jawabannya tuh ke tempat, susu, jadi biasanya kalau zaman dulu kan langganan susu ya orang-orang teman-teman, nah itu tuh ditaruh di depan pintu gitu, mereka tuh masukin suratnya ke situ, sedetik kemudian tuh langsung hilang suratnya tuh. Tapi padahal nggak ada orang, mereka tuh udah nyoba nyari, dan ternyata tuh langsung sedetik kemudian lagi atau beberapa detik kemudian tuh ada surat lagi masuk gitu. Jadi bener-bener kayak cepet banget surat itu hilang dan masuk karena memang aliran waktunya yang berbeda. Mereka juga ngeh pas mereka lihat jam atau lihat HP mereka tuh kalau di tempat itu tuh waktu tuh nggak berjalan, nggak berputar, gitu. Jadi mereka menikmati itu, nah kemudian kisah-kisah di surat itu tuh ternyata tuh juga mind blowing, banyak plot twist-nya, aku kayak, oh my," gitu. Dan kemudian tadi kan kisah ini 3 pencuri seperti apa, karena sebenarnya mereka tuh bukan yang orang jahat banget, mereka tuh hanya orang yang apa ya, kekurangan yang pernah mencuri sekali, 2 kali, kecil-kecil ketika masih muda dan nggak ketahuan, sehingga akhirnya ketika tua mereka butuh uang tuh mereka mikir, "Oh mungkin nyuri lagi," gitu. Ya bukan baik juga sih ya, tapi ibaratnya orang-orang seperti itulah. Makanya kan menarik banget ya premisnya dari awal pun kayak siapa sih yang mau menceritakan sesuatu dimulai dari pencurian misalnya. Kemudian walaupun awalnya kayak klise ya pencuri tapi bodoh-bodoh gitu, tapi ya ternyata memang ya bukan pencuri yang handal gitu. Tapi nah menariknya tuh menuju ke akhir tuh semuanya tuh mulai berputar. Kita mulai bingung mana yang menjadi sebab, mana yang menjadi akibat. Dan aku merasa itu kejeniusannya si Keigo ini. Makanya buku ini kalau menurut aku bener-bener seru banget dari awal sampai akhir. Makanya kenapa dia disebut international bestseller gitu ya. Dan bikin aku juga penasaran dengan karya-karya Keigo lainnya. Eee, Mungkin akan aku coba pertimbangkan tadi ya, untuk kemudian selang-seling kalau kita butuh nutrisi untuk pikiran, baca non-fiksi dulu, nanti untuk nutrisi hatinya aku coba baca yang fiksi lagi dan mungkin, sebelum bahkan baca buku keduanya si Funiculi Funicula, kayaknya aku akan mempertimbangkan untuk baca buku, lainnya dari Keigo ini, gitu. Karena menurut aku tadi sih dari awalnya udah mind blowing ya, mungkin gitu ya, buku-buku lain dia juga sejenis, sehingga aku mungkin juga akan menikmatinya, kayak gitu. Itu mungkin teman-teman dari 2 buku ini, semoga aku sebenarnya pengen tahu juga mungkin teman-teman punya rekomendasi buku lainnya yang bisa aku baca, terutama tadi ya dari penulis-penulis Jepang, semoga ini juga jadi rekomendasi atau jadi gambaran kalau teman-teman mau baca 2 buku ini, silahkan, ya gitu dari aku.
Kita nanti ketemu lagi untuk obrolan-obrolan lainnya di celoteh Presiden lainnya. Mungkin demikian. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bye-bye.